Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Dan ingat, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sobat sekalian, yang kita bahas adalah membangun kerjasama. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, di dalam membangun kerjasama ada 9 peran yang harus dilakukan oleh Anda. Anda punya peran di mana? Kita saksikan materi berikutnya, bagaimana 9 peran ini akan dibahas satu persatu. Sembilan peran yang dimaksud adalah menurut Meredith Belbin. Peran yang pertama adalah koordinator. Apakah Anda termasuk yang memiliki peran di sini? Koordinator adalah yang memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan objektif tim yang harus diambil. Seorang koordinator harus selalu meminta kontribusi kepada anggota tim dalam mencapai tujuan atau goals. Dan sebagai seorang koordinator, dia harus mengutamakan diskusi, karena dengan diskusi banyak hal-hal yang belum terungkap akhirnya menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan peran yang kedua adalah saper. Apa saper itu? Dia senantiasa selalu memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik, maka akan dilakukan review, dan terus review. Yang kedua, tipe orang ini adalah senang mengemukakan pendapat dan mendengar pendapat orang lain. Artinya sigap dengan pendapat orang lain. Dan dia tidak alergi dengan berbeda pendapat dengan satu tim yang tujuannya adalah bagaimana tim ini bisa menggapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah orang tipe ini menarik segala sesuatu menjadi sesuatu yang layak atau visible untuk dikerjakan tim. Hasil bermusyawarah, dia ambil kesimpulan bahwa ini layak dikerjakan, maka mereka akan mengerjakan bersama-sama. Itulah peran dari seorang saper. Sobat sekalian, peran yang ketiga dalam sebuah tim adalah seorang plan. Kira-kira gambaran besar bagi seorang plan ini adalah dia selalu out of the box, pencipta ide baru, sangat imajinatif dan penuh dengan kreatif. Dan biasanya peran yang dilakukan oleh seorang plan ini adalah menantang atau menentang cara-cara tradisional dalam berpikir. Dan biasanya mimpi orang plan ini akan menjadi kenyataan bila satu tim bisa menjalankan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dirinya. Sobat sekalian, tipe yang kelima adalah peran sebagai seorang implementer. Apa ciri-cirinya? Pertama adalah dia selalu logis dan disiplin. Yang kedua, dia dapat mengorganisir tim dengan baik dan menjadi tugas dan membuat rencana yang matang sehingga dapat dicapai oleh tim. Yang ketiga, tipe yang kelima ini adalah pekerja keras dan metodis, Namun orang ini kurang fleksibel dan bisa jadi dia agak kurang disukai oleh tim atau oleh anggota tim lainnya.
Tipe yang keenam adalah team worker. Apa ciri tipe yang keenam ini? Dia paling peduli dengan kebutuhan anggota tim lainnya. Ya, dia sangat peduli bagaimana keutuhan tim itu selalu terjaga karena ada orang yang tipe ke-6 ini. Yang kedua, sangat sensitif dan menimbulkan harmoni, ya, dan mengurangi konflik karena dia dengan sensitif kepada hal-hal yang akan memecah belah. Maka yang dibangun oleh orang yang tipe ke-6 ini adalah bagaimana harmoni di dalam sebuah tim, dan selalu menghindari konflik itu akan selalu dihindari dan jarang terjadi. Dan ciri yang ketiga adalah orang tipe ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam periode sulit, orang ini yang akan meramu dari beberapa personil dari berbeda kepentingan, berbeda misi, berbeda visi, berbeda motif, tapi orang tim worker ini bisa meramunya menjadi tim yang luar biasa. Tipe yang ketujuh adalah komplementer. Orang ini selalu sigap dan memberikan motivasi kepada teman-temannya agar bahwa waktu sudah hampir habis. Jadi deadline itu sering diungkapkan atau sering disampaikan oleh orang tipe ini. Yang kedua, dia selalu mengkomunikasikan dengan baik, yang sifatnya sense of urgency, yang mendorong anggota tim lainnya untuk bertindak. Tidak ada kata untuk bermalas-malasan di hadapan orang yang komplementer ini. Dan yang ketiga, ciri khasnya adalah dia mampu memeriksa secara detail apa yang dibutuhkan oleh tim dan apa yang harus dikerjakan oleh tim. Tipe 7 memang sangat luar biasa. Tipe yang ke-8 adalah monitor evaluator. Bagus dalam melihat semua pilihan yang ada, dan orangnya perspektif, bagaimana bisa berbicara strategis dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Ya, meskipun orang ini terlalu banyak memberikan kritikan, ya ini sangat tidak bagus ketika menginspirasi teman-teman lainnya. Cuman ketika evaluasi diberikan dengan data yang akurat, dengan fakta yang tersaji, speak by data, maka lambat laun tipe orang ke-8 ini banyak disukai oleh orang lain. Sobat sekalian, peran yang paling akhir adalah spesialis atau peran yang ke-9. Keterampilan dan pengetahuan khusus dia dimiliki dengan mumpuni. Yang kedua, dia pendekatannya dan dedikasinya selalu single-minded. Karena itulah orang yang spesialis ini terkadang-kadang gagal di dalam memahami gambaran secara keseluruhan. Karena dia mengukur tentang kemampuan expert yang dimiliki oleh dirinya, tidak bicara secara komprehensif. Tetapi tipe ke-9 ini lambat laun akan terasah dan bisa berbaur dengan tim yang lainnya. Ingat, peran yang ke-9 adalah spesialis. Bisa jadi Anda termasuk di dalamnya. Sobat sekalian, itulah 9 peran yang harus dimiliki oleh Anda ketika Anda bergabung dalam sebuah tim. Bila diperhatikan, dari 9 tadi itu, kalau ditarik dengan materi mengembangkan potensi, masih ingat, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting, maka ke-9 tersebut ada di dalam 5 kecerdasan atau potensi diri masing-masing. Tetap semangat dan harus menjaga protokol kesehatan, karena kesehatan milik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.